Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Usrini di kelas online belajar tematik. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Apa kabar Bapak Ibu pendamping? Semoga masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan hewan yang bertelur. Nah, hewan yang bertelur pertumbuhannya dimulai dari apa saja? Dari telur, menetas, menjadi hewan kecil, kemudian menjadi hewan dewasa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hewan yang melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan yaitu apa sih, Kak? Nah, hari ini kita mau belajar tentang hewan yang melahirkan. Contohnya yaitu kucing. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa dulu, semoga dilancarkan dan semoga yang kita pelajari hari ini memperoleh manfaat. Nah, berdoa dimulai, berdoa selesai, amin. Nah, sebelum kita belajar tentang kucing, siapa yang tahu lagu ini? Lagu yang berjudul Meong Meong. Yuk kita dengerin dulu yuk. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu Kucingku Meong Meong. Ternyata kucing kalau meong meong itu kenapa ya? Ternyata tanda lapar di perutnya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang pertumbuhan kucing. Nah, di sini ada bacaan. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh subur, tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, dari teks bacaan ini, kalian disuruh apa? Kalian disuruh menjawab pertanyaan ini. Mengapa Siti merasa senang? Kenapa? Karena apa? Karena kucingnya kenapa ini kok Siti senang? Nah,
Bagaimana cara kucing berkembang biak? Berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan apa bertelur? Nah, kira-kira apa ya? Nomor 3, berapa banyak anak kucing milik Siti? Tadi anak kucingnya ada berapa? Ada berapa jenis warna anak kucing? Nah, apakah kamu suka memelihara kucing? Ya apa tidak jawabannya? Nomor 6, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nomor 7, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Kira-kira kenapa kok kucing bisa tumbuh, bisa tumbuh dari anak kecil terus kemudian menjadi kucing dewasa? Itu kira-kira dipengaruhi oleh apa? Dikasih apa aja biar bisa tumbuh? Dikasih makan dan minum. Selain itu juga harus dijaga kebersihannya. Nah, sekarang lanjut lagi yuk halaman nih. Nih, tentang kucing lagi nih. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Amati di sekitar sekolahmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Nah, kalian disuruh apa? Disuruh mencari hewan yang memiliki ciri-ciri sama seperti kucing, yaitu bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan melahirkan. Udah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu kalian tulis di sini di nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, berikutnya kita mau membahas tentang kuda. Kuda ini kira-kira berkembang biak dengan cara apa ya, Kak? Kuda berkembang biak dengan cara bertelur apa melahirkan? Pinter, ternyata dengan cara melahirkan ya. Sama enggak kayak kucing? Sama ya. Berikutnya ini halaman 120 ya Kak ya. Nah, menghargai perbedaan itu termasuk ikut dalam pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keberapa Kak? Menyayangi teman. Sila kedua. Nah, nih pertanyaan berikutnya. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lomba tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah bagaimana ketika melihat temannya kesulitan dalam mengikuti permainan lompat tali? Apakah dibantu atau diemin aja? Berikutnya, kamu melihat salah satu temanmu mengajak teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah sikap terhadap temanmu yang mengejek ya Kak ya. Kira-kira diapain yang mengejek? Apakah dibiarin atau dinasihatin, seperti itu ya. Berikutnya, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Berarti kalian disuruh membuat kalimat saran. Ingat, kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya. Nah, berikutnya, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara menyampaikan saran kepadanya? Ingat, kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya. Nah, sekarang kalian disuruh apa? Kalian disuruh membuat gambar ikan. Disuruh membuat gambar ikan.
gambar ikan. Nah, di dalamnya pakai apa? Ini pakai motif garis-garis. Nih yang pertama, ini motif garisnya lingkar-lingkar, ini lurus-lurus. Nah, ini langsung digambar di buku ini ya Kak ya. Nah, kalian langsung gambar di sini nih. Nah, ini dikasih motif ya. Di sini dikasih motif. Itu motifnya mau yang garis-garis lurus apa garis yang kayak yang bunder-bunder juga enggak apa-apa, bulat-bulat juga enggak apa-apa. Nah, di sini kalian mengenal beberapa jenis ikan. Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya kepada teman atau guru. Karena kalian di sini guru kalian adalah orang tua kalian, maka kalian bertanya sama orang tua kalian. Kira-kira jenis-jenis ikan itu apa aja sih? Nah, kalian tulis di sini. Ciri-cirinya bagaimana? Misal, di sini ikan lele. Siapa yang tahu ikan lele? Ciri-cirinya bagaimana? Apakah ikan lele melahirkan apa bertelur? Berarti ciri-cirinya pertama bertelur. Terus ada sisiknya enggak? Oh iya, ternyata ikan lele tidak bersisik. Yang kedua, ikan bandeng. Dan seterusnya ya Kak ya. Nah, nih hari ini kita belajar berhitung Kak. Contoh, di sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias dihasilkan dalam waktu 2 bulan? Ingat, 1 bulan menghasilkan 120. Berarti kalau 2 bulan berapa? Kira-kira diapain ya? Pinter. Berarti 1 bulan 120. Kalau 2 bulan berarti 120 tambah 120 sama dengan 240. Atau dalam bahasa perkalian ditulis 2 kali 120. Kan 120-nya ada 2, maka 2 kali 120 sama dengan 240. Dan berlaku sifat pertukaran, boleh ditukar. 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. Ini hasilnya sama ya Kak ya. Atau kalau mau pakai cara bersusun panjang, berarti ingat 120 berasal dari ratusan dan puluhan. 100, 1 ratusan, 2 puluhan. Berarti 100 tambah 20. Nah, lalu angka ratusan dan puluhan itu dikalikan 2. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. Lalu dijumlahkan. 200 tambah 40 sama dengan 240. Nah, sekarang nih latihan nih. Nih latihan nih Kak. Nih latihan nih. Udin memiliki 3 ember ikan berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Kira-kira diapain Kak? Mau pakai cara bagaimana? Dijumlahkan atau dikalikan, enggak apa-apa. Berarti kalau dikalikan dulu berarti 3 kali 320. Kalau dijumlahkan berarti 320 tambah 320 tambah 320, begitu ya Kak ya. Nah, jawabannya tulis di kotak ini ya Kak ya.
Berikutnya nih nomor 2. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Oh iya, berarti dikalikan 7. 110 kali 7. Wah, banyak sekali ya Kak ya. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Berarti 5 kali 300 sama dengan berapa Kak? Nah, tadi kita udah belajar ayam berkembang biak dengan cara bertelur, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang kita lihat nih, ada juga gambar. Nih, gambar apa nih? Ayam bertelur. Kemudian yang warna pink ini apa Kak? Kupu-kupu. Kira-kira kupu-kupu cara berkembang biaknya bagaimana ya? Apakah bertelur atau melahirkan? Nah, ternyata begini cara berkembang biaknya. Pertama dari kupu-kupu dewasa, kemudian bertelur. Oh, ternyata bertelur. Telur berubah menjadi ulat. Oh iya, ulat. Kemudian setelah jadi ulat, dia akan berpuasa menjadi kepompong. Dari kepompong akan menjadi kupu-kupu lagi. Oh ini. Oh, begini ya. Berarti dari kupu-kupu bertelur, telur pecah menjadi ulat. Kemudian ulat berpuasa menjadi kepompong. Lalu kepompong berpuasa selama 30 hari, kemudian menjadi kupu-kupu. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, ini tadi yang pertama ini apa tadi? Telur. Kemudian berubah menjadi ulat. Sini kepompong. Yang terakhir menjadi kupu-kupu lagi. Nah, di sini kalian disuruh membuat apa? Membuat kalimat tanya. Ingat, disuruh membuat kalimat tanya. Kalimat tanya boleh diawali dengan kata apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oh, satu lagi, mengapa. Gitu ya. Nah, misalkan begini. Apa warna sayap kupu-kupu? Bagaimana kupu-kupu terbang? Gitu ya. Ini hanya contoh ya. Kalian bikin sendiri. Nah, kata berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan atau bertelur? Oh, nih kita lihat. Ternyata kata berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur menetas menjadi berudu atau bahasa kalian kecebong.
Nah, setelah menjadi berudu, maka menjadi katak muda. Katak muda itu katak yang ada ekornya. Ini katak yang ada ekornya. Lama-lama katak ini menjadi gede, menjadi dewasa, ekornya hilang. Ternyata selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak mulai dari telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, sekarang kalian tulis nih pendapatmu. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Di manakah tahapan yang paling penting dalam perkembangbiakan katak? Apakah dari katak bertelur, atau telur berubah menjadi berudu, atau berudu berubah menjadi katak dewasa? Yang mana yang paling penting? Kemudian alasannya apa? Seperti itu ya. Dipilih, kemudian dikasih alasan. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Bagaimana cara katak makan? Atau apa? Nah, lihat nih. Nih, lihat nih. Ini adalah siapa ini? Ini ada teman perempuannya yang takut sama katak. Malah ditakut-takutin. Kira-kira tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Berarti kamu mau menuliskan saran untuk siapa? Apakah untuk Udin atau untuk Lani? Kalau untuk Udin berarti bagaimana? Ingat, kalimat saran harus diawali dengan kata sebaiknya. Seperti itu ya. Udin, sebaiknya kamu titik-titik. Lani, sebaiknya kamu titik-titik. Seperti itu ya. Nah, di sini juga. Nih, lanjut ya. Penyu, kalian tahu penyu? Kura-kura ya. Kura-kura juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, berarti diapain nih? Diapain ya? Penangkaran punya 7 bak. 7 bak. Setiap bak berisi 130. Berarti 130 tambah 130 tambah 130 sebanyak 7 kali, atau 7 kali 130 sama dengan berapa ya Kak ya? Kalian tulis nih di sini. Nah, ini ada jawaban 300 kali 4. Lalu kalian suruh apa? Kalian disuruh membuat soal ceritanya. Ya. Ingat, disuruh membuat soalnya. Misalkan begini. Pak Adi memanen ikan bandeng sebanyak 4 keranjang. Setiap keranjang berisi 300 ekor ikan bandeng. Berapakah jumlah panen Pak Adi? Nah, kalian bisa membuat sendiri ya Kak ya. Nah, ini ada di sini ada daur hidup nyamuk. Siapa yang tidak kenal nyamuk? Ya, nyamuk
nyebelin banget ya. Nah, ternyata nyamuk ini mempunyai daur hidup yang hampir sama seperti katak. Dari nyamuk dewasa bertelur, telurnya nempel di air biasanya ya. Kemudian dari telur itu menjadi jentik-jentik. Siapa yang pernah melihat jentik-jentik? Jentik-jentik kemudian menjadi pupa. Pupa itu jentik-jentik yang lebih besar. Setelah pupa kemudian menjadi nyamuk lagi, nyamuk dewasa, dan seterusnya seperti itu. Setelah nyamuk dewasa dengan telur. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, tugas kalian adalah membuat poster. Poster tentang apa? Poster tentang gambar daur hidup nyamuk, terus jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, hal-hal yang dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, kalian disuruh membuat poster, milih salah satu dari tema di atas tadi ya. Contohnya kayak gini nih. Nih contoh poster. Ini berarti ini untuk apa? Anjuran untuk hidup sehat atau menjaga kebersihan lingkungan. Nah nih, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, ingat kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya. Nah, di sini kira-kira kamu bagaimana yang akan kamu ucapkan kalau melihat temanmu yang membuang sampah sembarangan? Nih lihat, yang kedua, halaman rumahnya kotor banget. Maka saran yang akan kamu sampaikan adalah apa? Ini yang terakhir nih. Perkalian dengan cara bersusun pendek nih. Ini tanpa menyimpan ya. 412 dikali 3. Ingat perkalian dihitung dari belakang. 3 kali 2 sama dengan 6 nih. Setelah itu 3 kali 1 sama dengan berapa? 3. Setelah itu 3 kali 4 sama dengan berapa? 12. Nah, untuk berikutnya kalian kerjakan sendiri ya kak ya. Nah, hari ini cukup sekian dulu dari Usrini.
Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang teratur, olahraga, serta di rumah aja. Nggak usah keluar-keluar ya. Kalau mau keluar pakai masker. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan atau bertelur? Oh, nih kita lihat. Ternyata kata berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur menetas menjadi berudu atau bahasa kalian kecebong. Nah, setelah menjadi berudu maka menjadi katak muda. Katak muda itu katak yang ada ekornya. Ini katak yang ada ekornya. Lama-lama katak ini menjadi gede, menjadi dewasa, ekornya hilang. Ternyata selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak mulai dari telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, sekarang kalian tulis nih pendapatmu. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Di manakah tahapan yang paling penting dalam perkembangbiakan katak? Apakah dari katak bertelur, atau telur berubah menjadi berudu, atau berudu berubah menjadi katak dewasa? Yang mana yang paling penting? Kemudian alasannya apa? Seperti itu ya. Dipilih, kemudian dikasih alasan. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Bagaimana cara katak makan? Atau apa? Nah, lihat nih. Nih lihat nih. Ini adalah siapa ini? Ini ada teman perempuannya yang takut sama katak. Malah ditakut-takutin. Kira-kira tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Berarti kamu mau menuliskan saran untuk siapa? Apakah untuk Udin atau untuk Lani? Kalau untuk Udin berarti bagaimana? Ingat, kalimat saran harus diawali dengan kata sebaiknya. Seperti itu ya. Udin, sebaiknya kamu titik-titik. Lani, sebaiknya kamu titik-titik. Seperti itu ya. Nah, di sini juga. Nih, lanjut ya. Penyu, kalian tahu penyu? Kura-kura ya. Kura-kura juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, berarti diapain nih? Diapain ya? Penangkaran punya 7 bak. 7 bak. Setiap bak berisi 130. Berarti 130 tambah 130 tambah 130 sebanyak 7 kali, atau 7 kali 130 sama dengan berapa ya Kak ya? Kalian tulis nih di sini. Nah, ini ada
jawaban 300 kali 4. Lalu kalian suruh apa? Kalian disuruh membuat soal ceritanya. Ya. Ingat, disuruh membuat soalnya. Misalkan begini. Pak Adi memanen ikan bandeng sebanyak 4 keranjang. Setiap keranjang berisi 300 ekor ikan bandeng. Berapakah jumlah panen Pak Adi? Nah, kalian bisa membuat sendiri ya Kak ya. Nah, ini ada di sini ada daur hidup nyamuk. Siapa yang tidak kenal nyamuk? Ya, nyamuk nyebelin banget ya. Nah, ternyata nyamuk ini mempunyai daur hidup yang hampir sama seperti kata. Dari nyamuk dewasa bertelur, telurnya nempel di air biasanya ya. Kemudian dari telur itu menjadi jentik-jentik. Siapa yang pernah melihat jentik-jentik? Jentik-jentik kemudian menjadi pupa. Pupa itu jentik-jentik yang lebih besar. Setelah pupa kemudian menjadi nyamuk lagi, nyamuk dewasa. Dan seterusnya seperti itu. Setelah nyamuk dewasa dengan telur. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangannya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, tugas kalian adalah membuat poster. Poster tentang apa? Poster tentang gambar daur hidup nyamuk, terus jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, kalian disuruh membuat poster, milih salah satu dari tema di atas tadi ya. Contohnya kayak gini nih. Nih contoh poster. Ini berarti ini untuk apa? Anjuran untuk hidup sehat atau menjaga kebersihan lingkungan. Nah nih, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, ingat kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya. Nah, di sini kira-kira kamu bagaimana yang akan kamu ucapkan kalau melihat temanmu yang membuang sampah sembarangan? Nih lihat, yang kedua, halaman rumahnya kotor banget. Maka saran yang akan kamu sampaikan adalah apa?
Ini yang terakhir nih. Perkalian dengan cara bersusun pendek nih. Ini tanpa menyimpan ya. 412 dikali 3. Ingat, perkalian dihitung dari belakang. 3 kali 2 sama dengan 6 nih. Setelah itu 3 kali 1 sama dengan berapa? 3. Setelah itu 3 kali 4 sama dengan berapa? 12. Nah, untuk berikutnya kalian kerjakan sendiri ya Kak ya. Nah, hari ini cukup sekian dulu dari Usrini. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang teratur, olahraga, serta di rumah aja. Tidak usah keluar-keluar ya. Kalau mau keluar pakai masker. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.